Ingin tahu apakah dosa-dosa kita sudah dibersihkan oleh Allah? Cobalah lihat seberapa mudah Allah menolong kita untuk bangun di waktu subuh. Karena sesungguhnya Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, salah satu tanda Allah mencintai seorang hamba dan tanda dosa-dosanya telah Allah ampuni adalah ketika Allah memudahkannya semakin kuat menjaga sholatnya. Dan itu semua bermula dari subuh. Subuh bukan sekedar awal hari, tapi penentu dari kehidupan yang penuh keberkahan. Sholat subuh tuh Pak, bagi seorang muslim adalah kewajiban pertama dan utama dia. Jadi kalau dia udah lalai sholat subuh, baik lalai tidak mengerjakannya atau sekedar lalai waktunya jadi terlambat, itu jangan harap harinya akan baik-baik saja. Karena tugas pertama dan utamanya aja dia lalai, apalagi tugas-tugas yang lainnya. Hak kepada Tuhannya aja dia lalai, apalagi yang lainnya. Jadi ada yang bilang juga kenapa sholat 5 waktu itu semuanya harus dilakukan. Kayak nomor telepon, satu nomor nggak kepencet, itu nggak bisa nyampe. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam called this dua a treasure. إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ. Seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Kalau ada orang meninggalkan sholat, dosa besar. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar. Besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Siapa orang? Di antara ayat paling favorit bagi Nabi itu Al-Baqarah ayat 284 sampai 285. Orang yang hafal 3 ayat ini dan biasa berdoa dengan mengawali dengan 3 ayat ini, sepanjang yang dimintakan baik untuknya dunia akhirat, maka cepat akan dikabulkan oleh Allah. Itu ada di hadis. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa. Tidak mungkin jika kita mengalami peristiwa yang kita sebut dengan istilah gagal itu, dalam saat yang bersamaan kita diinginkan oleh Allah larut dalam kesedihan. Kita diinginkan oleh Allah merasa tertekan. Kita diinginkan oleh Allah merasa tersakiti. Jadi sebetulnya yang salah itu bukan kalimat gagalnya. Yang salah itu bukan peristiwanya. Yang keliru itu